Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mata kuliah dasar-dasar statistik untuk SI, Sistem Informasi, dan Teknik Informasi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah kalian belajar materi statistik, kalian diharapkan dapat menguasai dasar-dasar statistik dan mampu mengaplikasikan untuk keperluan pengolahan data dalam mata kuliah lain. Semisal di situ ada tugas akhir ataupun skripsi. Di sini saya tampilkan juga materi perkuliahannya apa saja. Jadi dari mulai pertemuan 1 pengertian dasar dalam statistik sampai distribusi peluang, pertemuan ke-7 kemudian ada yang namanya ujian tengah semester di pertemuan ke-8. Kemudian pertemuan ke-9 sampai ke-15 dari mulai uji distribusi normal sampai statistik non parametrik, kemudian nanti ada ujian akhir semester. Untuk penilaiannya, kategorinya adalah 10% itu adalah kehadiran, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Untuk tugasnya adalah uji statistik menggunakan SPSS dan program R Studio. Untuk program SPSS ini sudah familiar ya, biasanya digunakan untuk analisis statistik. Tapi untuk program R ini baru ya. Program R ini biasanya digunakan untuk analisis data dan dia cukup luas ya. Sering kita sebut dengan data science. Nanti kita akan menginstal program ini menggunakan R dan kita juga akan menginstal program SPSS untuk penunjang perkuliahan kita. Konsep dasar dari statistik. Oke, kita bicara tentang statistik secara umum. Apa yang dimaksud dengan statistik? Jadi kalau yang dia arti dari statistik ini adalah suatu cara, bisa kita artikan sebagai suatu cara atau metode yang kita gunakan dalam mengumpulkan data, kemudian data tersebut dianalisis, secara singkatnya seperti itu, dianalisis, kemudian diinterpretasikan. Nah, statistik ini biasanya prinsipnya adalah secara metodologi, merancang suatu proses pengumpulan data, kemudian diringkas, menyajikan, menganalisis, kemudian pengambilan keputusan secara ringkas. Jadi kita bisa artikan yang namanya pengertian dari statistik ini adalah pengetahuan yang berkaitan dengan pengumpulan angka. Di sini juga sudah disebutkan yang pertama statistik sebagai ilmu penunjang, disebut statistika. Yang kedua statistik sebagai kumpulan data. Yang ketiga statistik sebagai atribut kuantitatif dari sampel. Oke, di sini statistik tadi sudah saya sebutkan di awal, kegiatan untuk mengumpulkan, menyusun data, menyajikan data, kemudian menganalisis data dengan metode tertentu, kemudian hasilnya adalah diinterpretasi. Nah, akan melalui fase yang pertama ada statistik deskriptif. Jadi kalau statistik deskriptif ini tanpa adanya uji hipotesis dalam pengambilan keputusan. Tapi kalau statistik inferensia, setelah data itu dikumpulkan, dilakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data tersebut, kemudian ada yang di situ ada uji hipotesis. Setelah uji hipotesis, kemudian dilakukan interpretasi, serta diambil kesimpulannya. Nah, statistik Indonesia akan menghasilkan generalisasi. Kemudian di sini ada metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini adalah suatu cara mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya resiko untuk keliru ini paling kecil. Jadi langkah-langkah untuk metode ilmiah ini sebenarnya cukup lumayan banyak ya, tapi di sini saya singkat. Yang pertama adalah merumuskan masalah, melakukan studi literatur, membuat dugaan, pertanyaan-pernyataan atau hipotesis, kemudian mengumpulkan, mengolah data, menguji hipotesis, kemudian terakhir mengambil kesimpulan. Nah, ini sama halnya ketika kalian
nanti di semester akhir. Misalkan kalian ingin merancang suatu program, atau kalau di SI ataupun TI misal ingin merancang sebuah website atau eh, aplikasi Android yang nantinya misalkan di situ digunakan untuk meningkatkan atau meningkatkan motivasi untuk meningkatkan hasil belajar dari siswa misalkan. Maka langkah-langkah awalnya itu adalah merumuskan masalah. Tidak langsung kita ketemu judul ya. Harusnya kita ada masalah ya, ada permasalahannya. Kemudian setelah ada permasalahan tersebut, misal saya contohkan permasalahannya adalah kalian ingin membuat suatu aplikasi yang nantinya tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar anak SMK atau SMA misalnya. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah kalian pertama adalah melakukan need analysis. Nah, need analysis ini apa? Need analysis adalah analisis kebutuhan. Jadi, kita masuk ke dalam SMK tersebut atau SMA tersebut, kita gali permasalahan apa saja yang ada di situ, kemudian baik itu metodenya terserah, baik secara wawancara, observasi, atau tanya jawab secara langsung, silakan. Kemudian dari situ kan timbul suatu permasalahan. Jadi enggak ujug-ujug langsung ada judul gitu. Tidak ya, tidak seperti itu ya. Jadi langkah awalnya adalah kita mengkaji dulu. Jadi kita mengumpulkan dulu permasalahan tersebut, baru setelah merumuskan masalah tersebut, kemudian kita studi literatur ya. Studi literatur kita cari referensi ya banyak dari buku atau dari internet. Terus kemudian setelah itu adalah membuat dugaan atau hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara. Nah, kemudian pastinya nah ini di pengumpulan data ini peran statistik sangat penting karena pertama ada instrumen. Ya, jadi kita harus buat instrumen. Kemudian kita harus juga buat sampel. Gak mungkin kita akan meneliti semua siswa atau produk ya misalkan kalian ingin meneliti produk bolang ya misal bolang Philips lah misalkan kalian nggak mungkin semua atau 1000 sampel yang kalian ambil ada sebagian kecil sampel itu kan sebagian kecil sama aja dengan di sekolahan ya kalian kan nggak mungkin mengambil semua keseluruhan dari siswa kan kalian pastinya akan mengambil sebagian kecil dari siswa tersebut kemudian nanti di sampel ini ada berbagai banyak ya teknik pengambilan sampel kemudian sifat data variabel jadi variabel ini ada variabel banyak ya jenisnya variabel bebas terikat kemudian metode analisisnya seperti apa setelah itu ya kalian di situ akan mengambil kesimpulan menginterpretasikan data kemudian data-data berdasarkan jenisnya jadi data berdasarkan jenisnya terbagi atas data kualitatif dan kuantitatif jadi kalau kualitatif ini data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Ya kan? Bukan angka. Nah, berarti dengan cara apa? Kualitatif yaitu dengan cara ada kriteria-kriteria tertentu. Ya. Tingkat kepuasan kerja. Pastinya kalau kalian ingin mengukur tingkat kepuasan kerja, berarti di situ ada instrumen, ya, ada kriteria. Kalian buat instrumen, kalian buat kriteria. Kriteria pekerjaan itu bagus itu seperti apa. Terus misalkan kalian ingin contoh sederhananya, namanya penilaian kualitatif itu berdasarkan kriteria, misalkan bunga, bunga itu dikatakan bagus ketika apa? Misalkan bunganya warnanya merah, terus batangnya besar, ya, terus tinggi dan sebagainya. Di situ ada kriteria-kriterianya.
Tapi kalau data kuantitatif ini dinyatakan dalam bentuk angka. Pastinya misalkan contohnya usia itu pasti angka, berat badan itu angka, gaji itu angka, hasil ulangan itu data kuantitatif. Bentuknya adalah angka. Kemudian di sini ada data. Nah, data ini di sini ada tingkatan skala. Nah, ada nominal, ada ordinal, kemudian ini ada data, interval, nominal, juga ada interval dan rasio. Kita bahas dulu tentang data nominal. Nominal ini adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Jadi ini ada kategorisasi, kategori, dan klasifikasi. Jadi ada kategori dan ada klasifikasi. Kemudian ciri-cirinya, ya ini cirinya adalah posisi data setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika, tidak bisa dilakukan operasi matematika, misalkan seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Nah, contohnya adalah misalkan contoh ini adalah ada jenis kelamin, dan juga jenis pekerjaan. Kemudian data ordinal, nah ini agak berbeda ya, data ordinal. Jadi data yang diperoleh dengan cara masih sama, kategorisasi atau klasifikasi, tapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Jadi hampir sama, tapi terdapat hubungan. Masih sama juga cirinya, ya, setara, tidak bisa secara matematis terus bagi, kali, kurang, ini tidak bisa. Contohnya misal kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja, atau bisa juga motivasi. Kemudian data interval. Nah, namanya interval. Berarti data yang diperoleh ini pastinya dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Jadi pastinya di sini tidak memiliki nilai nol mutlak ya, absolut ya. Jadi datanya diperoleh dengan cara pengukuran untuk data interval. Jadi ini kita bisa tulis diperoleh dengan pengukuran. Terus cirinya, cirinya ini balikkan ya, tidak dapat dikategorisasi, tidak dapat dikategorisasi atau dikelaskan ya. Nah, pastinya di sini adalah bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya misal ya banyak ya, ini berarti ada temperatur suhu misalkan diukur ya berdasarkan misal Celcius ataupun Fahrenheit. Kemudian data rasio. Rasio ini kalau rasio berarti diperoleh dengan cara pengukuran juga. Namun jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Nah, cirinya ini tidak ada kategorisasi sama ya. Bisa dilakukan operasi matematika bisa. Contohnya misal ini banyak sekali contohnya, gaji, berat benda, tinggi benda, jumlah buku,
Nah, ini masuk dalam kategori contoh dari data rasio. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, prosedur pengolahan data. Nah, prosedur pengolahan data ini parameter, berdasarkan parameter yang ada statistik. Ini akan dibagi menjadi statistik parametrik dan statistik non parametrik. Nah, di sini statistik parametrik adalah berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas parameter-parameter populasi. Jenis data, interval atau rasio, distribusi data, normal atau mendekati normal. Kemudian statistik non-parametrik, ini interferensi statistiknya membahas parameter-parametrik populasi, jenis data nominal atau ordinal. Jadi kita tadi udah menjelaskan nominal atau ordinal, berarti kita bisa dengan cara mengklasifikasi, mengkategorisasi, tidak dapat dilakukan operasi matematika. Jadi untuk non parametrik ya, yang nominal dan ordinal, pastinya ini adalah menggunakan kategorisasi dan klasifikasi. Tapi kalau parametrik, ya ini pastinya berhubungan dengan data interval, data rasio. Berarti ini bisa kita lakukan operasi matematika. Jumlah variabel, ini nanti kita ada di pertemuan ke-9 ya. Ini ada beberapa dibagi menjadi 3, ada univariat, hanya ada satu pengukuran variabel berubah untuk n sampel atau beberapa variabel, tapi masih variabel yang dianalisis ini adalah sendiri. Bivariat ini ada 2. Korelasi ya, ini ada uji korelasi. Korelasi ini misal menguji motivasi terhadap pencapaian akademik ya, atau motivasi terhadap hasil belajar. Ini ada nggak hubungannya? Ini berarti analisisnya adalah analisis bivariat. Atau mungkin contohnya misalkan contoh korelasi hubungan, adakah hubungan ya setelah kalian membuat aplikasi ya kan, misal aplikasi belajar, aplikasi web atau Android yang di situ sudah ada pembelajarannya, ada video pembelajaran, ada kuis online, ada juga presensi secara online, bisa juga Zoom ya, tatap muka ya. Pokoknya di situ sudah mencakup semuanya. Bisa nggak ada hubungannya nggak dengan pencapaian akademik. Jadi kalau di kalian misalkan membuat web, ya kan, tujuannya kan untuk membuat Android atau membuat aplikasi yang tujuannya adalah untuk mempermudah kerja ya, atau mempermudah pencapaian. Ya bisa pencapaian akademik, bisa pencapaian di suatu instansi pekerjaan dan sebagainya. Kemudian analisis multivariat. Nah, tentang analisis multivariat ini adalah 2 atau lebih pengukuran variabel. Nah, sampel di mana analisis antar variabel dilakukan bersamaan. Contoh misalkan pengaruh motivasi terhadap pencapaian akademik yang dipengaruhi oleh faktor misalkan latar belakang pendidikan orang tua, faktor ekonomi. Nah, ekonomi kan ini pasti berkaitan dengan dia punya sarana enggak untuk menunjang prestasi atau belajar atau motivasi. Terus kemudian faktor sekolah. Misalkan seperti itu. Multivariat. Jadi 2 atau lebih. Kemudian, ini sebenarnya di pertemuan berikutnya ya, tapi di sini ada pertemuan berikutnya, di pertemuan kedua itu membahas tentang penyajian data. Data di sini ada bentuknya tabel, bisa terlihat pada gambar, grafik,
Terus kemudian ini ada membuat tabel dan kolom, ini di pertemuan berikutnya. Kita akan belajar ini. Oke, di pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang pertemuan 1 ya. Kita hanya membahas mengenai pengertian-pengertian dasar dalam statistik. Oke, di pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.